Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan seorang pendeta Kristen yang diperintahkan oleh gereja untuk memperkenalkan agama Kristen di sebuah suku pedalaman yang masih mempraktikkan kanibalisme. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga, serta memberikan manfaat bagi diri kita semua. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. David Turner memulai harinya dengan doa subuh di gereja kecilnya, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat yang ia rasakan setiap hari. Sebagai pendeta muda di Missoula, Montana, ia memiliki rutinitas yang dipenuhi dengan pelayanan, mengunjungi jemaat, dan mempersiapkan khotbah mingguannya. Di antara tugas-tugas gereja, ia juga memimpin kegiatan sosial untuk membantu para tunawisma dan anak-anak yatim di komunitasnya. Meskipun hidupnya sederhana, David merasa penuh dengan kebahagiaan karena ia yakin bahwa ia sedang melaksanakan tugas yang Tuhan tetapkan untuknya. Jemaat gerejanya mencintainya karena semangatnya yang tulus dan ketaatannya yang mendalam kepada ajaran Kristen. Setiap minggu, ia juga mengadakan kelas Alkitab untuk anak-anak muda, di mana ia mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual dengan penuh antusiasme. Namun, di balik kesibukannya, David sering merasa bahwa panggilan sejatinya belum sepenuhnya ia temukan, meskipun ia yakin bahwa Tuhan memiliki rencana besar untuknya. Suatu malam, saat ia merenung di depan salib besar di gerejanya, ia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. David percaya bahwa iman harus disebarkan ke tempat-tempat di mana terang Tuhan belum bersinar, meskipun ia tahu bahwa tantangan besar bisa saja menunggunya. Keyakinan inilah yang membuatnya begitu siap ketika sebuah surat dari gereja pusat tiba, membawa kabar yang akan mengubah hidupnya. Surat itu berisi permintaan dari gereja pusat agar David melakukan misi penginjilan ke sebuah suku terpencil yang tinggal di pegunungan Montana. Dalam surat itu, tertulis bahwa suku tersebut hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dan belum pernah menerima ajaran agama manapun. Awalnya, David merasa ragu karena ia tahu betapa sulitnya memahami dan diterima oleh komunitas yang memiliki tradisi yang sangat berbeda. Namun, dorongan semangat untuk menjalankan tugas suci membangkitkan keberanian di hatinya, dan ia memutuskan untuk menerima misi tersebut. Gereja pusat menyediakan dukungan logistik dan informasi dasar tentang suku itu, meskipun informasi tersebut sangat terbatas dan penuh dengan ketidakpastian. Saat ia berbicara kepada jemaatnya tentang tugas ini, beberapa dari mereka merasa khawatir dan memperingatkan David akan bahaya yang mungkin ia hadapi. Meski demikian, David menjelaskan kepada mereka bahwa iman sejati seringkali membutuhkan keberanian untuk melangkah ke tempat yang tidak diketahui. Setelah mempersiapkan dirinya secara rohani dan fisik, ia mengemasi Alkitab, perlengkapan dasar, dan hadiah-hadiah kecil untuk suku tersebut. Sebelum berangkat, ia memimpin kebaktian doa khusus, memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan dalam menjalankan tugas ini. Dengan penuh semangat dan sedikit ketegangan, David memulai perjalanan yang akan menguji tidak hanya keyakinannya tetapi juga pemahamannya tentang kehidupan. Perjalanan ke pedalaman dimulai dengan melintasi jalanan yang berkelok-kelok, di mana pemandangan pegunungan yang megah menyelimuti suasana dengan keindahan yang sunyi. David menggunakan sebuah kendaraan tua yang disewa dari penduduk lokal, membawa serta peta kasar yang ia terima dari gereja pusat sebagai panduan. Saat memasuki wilayah yang semakin terpencil, ia mendengar cerita dari penduduk sekitar tentang suku yang akan ia kunjungi, termasuk rumor mengenai praktik kanibalisme. Meski rumor itu mengejutkan, David meyakinkan dirinya bahwa Tuhan akan melindunginya selama ia menjalankan misi dengan niat yang tulus. Di tengah perjalanan, ia sering berhenti untuk berdoa, memohon kekuatan dan kebijaksanaan agar dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Setelah 2 hari perjalanan, ia tiba di pinggiran desa suku itu, di mana ia langsung disambut dengan tatapan ingin tahu dari beberapa penduduk. Suasana desa tampak sederhana tetapi penuh dengan kehidupan. Ada anak-anak yang bermain, pria yang berburu, dan wanita yang menyiapkan makanan di dekat api unggun. Kepala suku, seorang pria bertubuh besar bernama Toba, mendekati David dengan senyum tipis namun penuh kewaspadaan. Toba menyambutnya sebagai tamu tetapi memperingatkannya untuk berhati-hati dalam berbicara kepada warga, terutama terkait agama. Meski ada peringatan, David merasa yakin bahwa kehadirannya adalah bagian dari rencana Tuhan, dan ia berniat untuk melanjutkan misinya dengan penuh keyakinan. Ketika David dan seorang penterjemah bahasa tiba di desa, ia disambut oleh kepala suku Toba yang mendekatinya dengan postur tenang namun penuh wibawa. Warga desa yang penasaran mulai berkumpul di sekitar mereka, memandangi David dengan tatapan penuh rasa ingin tahu bercampur curiga. Toba mengulurkan tangannya untuk berjabat dengan David, menyampaikan sapaan ramah dalam bahasa lokal yang telah dipelajari David selama perjalanan. Meskipun sambutan itu hangat, Toba dengan segera menanyakan alasan kedatangan David dan tujuan yang ingin ia capai di desa itu.
Ketika David menjelaskan bahwa ia datang untuk memperkenalkan agama Kristen, Toba mendengarkan dengan saksama, wajahnya berubah menjadi lebih serius. Toba menjelaskan bahwa sukunya telah hidup dengan tradisi mereka selama ratusan tahun dan sangat melindungi budaya mereka dari pengaruh luar. Sambil tersenyum tipis, Toba memperingatkan David untuk tidak mencoba mengubah cara hidup mereka terlalu cepat, karena warga tidak akan mudah menerima ajaran baru. Meskipun demikian, David merasa bahwa tugasnya adalah dari Tuhan, sehingga ia tetap bersikeras untuk melanjutkan misinya dengan hati-hati. Toba memutuskan untuk memberinya kesempatan tinggal selama beberapa waktu, tetapi dengan syarat bahwa ia harus menghormati adat istiadat mereka. Saat malam tiba, David merenungkan percakapan itu, merasa ada tantangan besar yang menantinya, namun ia yakin bahwa iman akan membimbingnya. Selama beberapa hari pertama, David mencoba berbaur dengan penduduk desa dengan menunjukkan keramahan dan membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Ia mulai berbicara tentang agama Kristen dalam percakapan kecil, membagikan cerita-cerita dari Alkitab yang ia rasa relevan dengan kehidupan mereka. Awalnya, beberapa warga mendengarkan dengan penasaran, tetapi sebagian lainnya menunjukkan ketidaknyamanan terhadap topik-topik yang ia bawa. Salah satu warga bernama Muntu, yang dikenal sebagai seorang penjaga tradisi suku, mulai menunjukkan perlawanan terbuka terhadap kehadiran David. Muntu menuduh David sebagai orang asing yang berusaha menghancurkan nilai-nilai dan kepercayaan leluhur mereka. David berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin berbagi ajaran kasih dan tidak bermaksud merusak budaya mereka, tetapi Muntu tidak mau mendengar. Ketegangan meningkat ketika Muntu secara terbuka memperingatkan warga lain untuk tidak berinteraksi dengan David atau mendengarkan kata-katanya. Warga desa mulai terbagi menjadi dua, sebagian yang penasaran dengan ajaran baru David, dan sebagian lainnya yang mendukung pandangan Muntu. Toba memantau situasi dengan cermat, tetapi ia belum mengambil tindakan, berharap bahwa kedua belah pihak dapat menemukan cara untuk berdamai. David merasa bahwa konflik ini adalah ujian imannya, tetapi ia tidak menyadari bahwa perpecahan kecil ini dapat berubah menjadi masalah besar. Pada suatu sore, David memutuskan untuk mengadakan kebaktian kecil di salah satu sudut desa, mengundang beberapa warga yang menunjukkan minat pada ajarannya. Saat kebaktian dimulai, Muntu tiba-tiba muncul bersama sekelompok warga lain yang marah dan mulai menginterupsi pertemuan tersebut. Muntu menuduh David telah melanggar peringatan Toba dan menanamkan ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai suku mereka. Ketegangan memuncak ketika beberapa warga mulai berteriak, dan situasi yang awalnya tenang berubah menjadi kericuhan. Dalam kekacauan itu, beberapa orang mencoba menyerang David, membuatnya terpojok dan ketakutan. Toba, yang mendengar keributan tersebut, segera datang dan memerintahkan semua orang untuk mundur dan menghentikan tindakan kekerasan. Kepala suku dengan tegas memarahi Muntu atas tindakannya, tetapi juga menyalahkan David karena tidak mematuhi aturan yang telah mereka sepakati. David dengan berat hati menerima kenyataan bahwa niat baiknya hampir saja mengancam keselamatannya dan membuat desa menjadi lebih tidak harmonis. Toba akhirnya memutuskan bahwa demi kebaikan semua pihak, David harus meninggalkan desa sebelum situasi semakin memburuk. Dengan hati yang berat, David setuju untuk pergi, tetapi ia berjanji dalam hatinya bahwa ini belum akhir dari misinya, dan ia akan mencari cara yang lebih baik untuk menyampaikan pesannya. Saat David kembali ke desa beberapa bulan kemudian, ia dikejutkan dengan kehadiran seorang pria berjanggut dengan pakaian serba putih yang sedang berbicara ramah dengan para penduduk. Warga desa yang dulunya bersikap defensif terhadap pendatang, kini terlihat menyambut pria itu dengan penuh kehangatan, sesuatu yang membuat David heran. David memperhatikan bahwa pria itu tidak hanya berbicara, tetapi juga membantu warga dengan pekerjaan mereka, seperti mengangkat hasil panen dan memperbaiki gubuk. Ketika akhirnya David memberanikan diri untuk mendekat, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Abdullah, seorang Muslim yang juga datang untuk menyebarkan pesan damai. Abdullah menjelaskan bahwa ia telah tinggal di desa itu selama beberapa bulan dan berusaha mengenal budaya serta tradisi warga sebelum berbicara tentang agama. David terkejut mengetahui bahwa pendekatan Abdullah sangat berbeda dari apa yang ia lakukan sebelumnya, tetapi warga tampaknya merespons dengan sangat positif. Kepala suku Toba, yang dulu memperingatkan David untuk tidak memaksakan ajaran Kristen, kini terlihat sangat menghormati dan mendengarkan Abdullah. Abdullah bahkan telah diundang untuk mengikuti ritual adat tertentu, menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan kepercayaan penuh dari suku itu. David merasa bingung dan sedikit cemburu melihat betapa mulusnya hubungan Abdullah dengan warga, mengingat pengalaman buruknya sebelumnya. Namun, rasa ingin tahu David mulai tumbuh, dan ia merasa ada sesuatu yang bisa dipelajari dari cara Abdullah mendekati masyarakat desa. David mulai mengamati lebih dekat bagaimana Abdullah berinteraksi dengan warga, mencoba memahami rahasia di balik penerimaan hangat yang ia dapatkan. Ia menyadari bahwa Abdullah tidak pernah memaksakan apapun, tetapi justru berbaur dengan masyarakat, mengikuti ritme hidup mereka tanpa menonjolkan diri.
Abdullah berbicara dengan penuh kesabaran dan menghormati tradisi suku, sesuatu yang David sadari belum sepenuhnya ia lakukan dalam kunjungannya sebelumnya. David merasa bingung, karena ia percaya bahwa misinya sebelumnya dilakukan dengan niat baik, namun pendekatannya yang terlalu langsung justru menciptakan ketegangan. Ketika akhirnya David memberanikan diri untuk berbicara, Abdullah menyambutnya dengan senyum hangat dan memintanya untuk duduk bersamanya di tepi sungai. Abdullah dengan rendah hati menjelaskan bahwa keberhasilannya diterima warga bukan karena kepandaian, tetapi karena ia berusaha memahami dan menghormati budaya mereka. Mendengar ini, David merasa ada pelajaran besar yang harus ia pahami, tetapi ia masih bertanya-tanya apakah cara seperti ini benar-benar efektif untuk menyampaikan ajaran agama. Abdullah mengundang David untuk melihat langsung bagaimana ia mendekati warga, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. David merasa ada sesuatu yang unik dalam metode Abdullah, yang berbeda dari apa yang ia pelajari di seminari, dan ia mulai meragukan pendekatan sebelumnya. Meski masih bingung, David merasa ada kesempatan untuk belajar dari Abdullah, dan ia memutuskan untuk mengamati lebih lanjut dengan hati terbuka. Pada suatu malam yang tenang, David dan Abdullah duduk bersama di bawah langit yang bertabur bintang, mengawali percakapan mendalam tentang iman dan pendekatan mereka masing-masing. Abdullah mulai dengan menceritakan perjalanannya sebagai seorang Muslim, bagaimana ia diajarkan untuk menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Ia menjelaskan bahwa Islam mengajarkan dakwah dengan hikmah, yaitu kebijaksanaan, dan menunjukkan nilai-nilai melalui tindakan nyata, bukan dengan paksaan. Abdullah juga menyebutkan bahwa ia tidak memulai pembicaraan tentang agama kepada warga desa, sampai ia mendapatkan kepercayaan mereka sepenuhnya. David merasa kagum dengan kesabaran Abdullah, tetapi ia bertanya bagaimana ia dapat yakin bahwa pendekatan ini akan berhasil dalam menyampaikan pesan agama. Abdullah tersenyum dan menjelaskan bahwa tugasnya adalah menanam benih kebaikan, sementara hasilnya sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Dalam dialog itu, Abdullah juga menunjukkan bagaimana tindakan sederhana, seperti membantu membawa air atau mendengar cerita warga, bisa mencerminkan ajaran Islam. David mulai merasa bahwa pendekatan Abdullah bukan hanya efektif, tetapi juga lebih damai dan menghormati manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan memilih. Percakapan mereka berlanjut hingga larut malam, dengan David mulai memahami bahwa kunci dari pendekatan ini adalah ketulusan hati dan keselarasan antara ajaran dan tindakan. Abdullah menutup pembicaraan dengan mengatakan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan adalah hubungan yang pribadi, dan tugasnya hanyalah menjadi contoh kebaikan, bukan hakim. Setelah mengamati metode Abdullah, David memutuskan untuk menirunya dengan melibatkan diri dalam aktivitas sehari-hari warga desa. Ia mulai membantu warga menanam di ladang, memperbaiki pagar rumah, dan memancing di sungai bersama anak-anak muda desa. Awalnya, warga tetap menjaga jarak, tetapi mereka perlahan mulai merasa nyaman dengan kehadiran David yang lebih rendah hati dan bersahabat. Abdullah menyarankan agar David tidak membicarakan agama secara langsung, melainkan menunjukkan nilai-nilainya melalui tindakan. David memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan perhatian kepada kebutuhan warga, seperti membantu seorang ibu tua yang kesulitan membawa air. Warga mulai melihat perubahan dalam pendekatan David, yang kini lebih fokus pada hubungan manusiawi daripada ajaran langsung. Dalam proses ini, David merasa lebih dekat dengan budaya dan tradisi warga, yang dulu terasa asing baginya. Kepercayaan warga mulai tumbuh, ditandai dengan mereka yang mulai mengundangnya untuk makan bersama atau berbagi cerita di sekitar api unggun. David merasa bahwa usahanya ini tidak hanya mengubah cara warga melihatnya, tetapi juga cara ia memandang dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa pendekatan Abdullah, yang penuh penghormatan dan kerendahan hati, adalah cara yang jauh lebih efektif dan bermakna. Suatu malam, saat duduk bersama di dekat perapian, David dan Abdullah memulai percakapan tentang keyakinan mereka masing-masing. David berbicara tentang kasih yang menjadi inti ajaran Kristennya, sementara Abdullah menjelaskan tentang cinta kasih dalam Islam yang tercermin dalam konsep rahmat Allah. Mereka menemukan banyak kesamaan, seperti pentingnya bersyukur, berbuat baik kepada sesama, dan menghormati orang tua. Abdullah dengan tenang menjelaskan konsep tauhid, keesaan Tuhan, yang ia percaya sebagai inti dari Islam. David merasa terkejut mendengar betapa sederhana namun mendalamnya konsep ini, yang berbeda dari pandangan Trinitas yang selama ini ia yakini. Abdullah juga berbagi tentang kisah para nabi dalam Islam, banyak di antaranya yang dikenal oleh David melalui Alkitab, seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Yesus. Percakapan ini membuka mata David bahwa meskipun terdapat perbedaan doktrin, ada banyak titik persamaan yang menunjukkan akar spiritual yang serupa. David mulai bertanya-tanya apakah perbedaan-perbedaan ini lebih berkaitan dengan perspektif manusia daripada kehendak Tuhan itu sendiri. Abdullah tidak pernah mencoba memaksakan keyakinannya, tetapi cara ia menjelaskan Islam membuat David merasa penasaran untuk belajar lebih jauh. Malam itu,
David mulai menyadari bahwa dialog ini bukan hanya tentang membandingkan agama, tetapi juga perjalanan untuk menemukan kebenaran yang lebih besar. David memperhatikan bahwa Abdullah selalu memulai dan mengakhiri setiap aktivitas dengan doa, sesuatu yang dilakukan dengan sederhana tetapi penuh makna. Ketika Abdullah membantu warga, seperti memperbaiki atap rumah atau memanen hasil ladang, ia selalu melibatkan doa singkat untuk meminta keberkahan dari Tuhan. David mulai melihat perubahan kecil pada warga, yang kini juga mulai mengikuti kebiasaan Abdullah, seperti bersyukur sebelum makan. Beberapa warga bahkan mulai bertanya kepada Abdullah tentang doa-doa yang ia baca, dan Abdullah dengan sabar mengajarkan maknanya tanpa tekanan. Kehadiran Abdullah bukan hanya mengubah cara warga berpikir, tetapi juga menciptakan atmosfer yang lebih damai dan harmonis di desa itu. David merasa terinspirasi untuk mengamati lebih banyak tentang cara Abdullah mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia mulai ikut bergabung dalam beberapa kegiatan doa Abdullah, bukan untuk beribadah, tetapi untuk memahami lebih dalam keyakinan dan kebiasaannya. Setiap tindakan Abdullah terasa konsisten dengan ajaran yang ia bicarakan, sesuatu yang membuat David merasa ada integritas yang kuat dalam keyakinannya. David merenungkan bagaimana kehadiran Abdullah telah membawa pengaruh yang begitu mendalam pada warga tanpa perlu memaksa atau menghakimi. Dengan hati yang semakin terbuka, David merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam pendekatan Abdullah yang perlahan-lahan mengubah cara pandangnya terhadap agama dan misi hidupnya. David mulai merasakan ada sesuatu yang menggema dalam dirinya setiap kali ia melihat cara Abdullah menjalani hidupnya dengan tenang dan penuh keyakinan. Ia merenungkan kembali perjalanannya sebagai seorang pendeta dan menyadari bahwa ada kekosongan spiritual yang selama ini ia abaikan. Meskipun ia sangat menghormati imannya sendiri, David merasa pendekatannya kepada Tuhan lebih sering dipenuhi ritual daripada hubungan yang benar-benar mendalam. Kenangan tentang bagaimana ia dulu berusaha memaksakan ajarannya kepada warga desa mulai membebani pikirannya sebagai sesuatu yang tidak selaras dengan kasih yang diajarkan agamanya. David bertanya-tanya apakah selama ini ia lebih fokus pada menyebarkan ajaran daripada membangun hubungan yang sejati dengan Sang Pencipta. Setiap kali melihat Abdullah yang begitu tenang dalam menghadapi tantangan, David merasa iri terhadap keyakinan yang sederhana namun kuat yang dimiliki pria itu. Ia mulai memikirkan konsep Trinitas yang selama ini ia pegang, dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang hilang dalam pemahamannya tentang Tuhan. Keraguan ini tidak membuat David kehilangan iman, tetapi justru membangkitkan keinginannya untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang kebenaran. Dalam kegelisahannya, David mulai berbicara lebih sering dengan Abdullah, berharap bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mengganggunya. Malam demi malam, David berdoa dengan tulus, meminta petunjuk kepada Tuhan agar hatinya dibimbing menuju pemahaman yang lebih jernih. Pada suatu malam, desa mengadakan perayaan adat untuk menghormati musim panen, sebuah acara penuh tarian, musik, dan rasa kebersamaan. Abdullah, yang telah menjadi bagian dari komunitas desa, diminta oleh kepala suku untuk memberikan pidato singkat di tengah perayaan itu. Abdullah berbicara dengan lembut tentang pentingnya kedamaian, pengampunan, dan hubungan langsung dengan Tuhan yang tak membutuhkan perantara apapun. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh makna, dan ia menghubungkan konsep spiritual ini dengan kehidupan sehari-hari warga desa. David mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa setiap kata yang diucapkan Abdullah seolah menjawab kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Abdullah menutup pidatonya dengan doa yang tulus, meminta keberkahan Tuhan atas desa dan semua penghuninya, tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Perasaan damai yang meliputi acara itu membuat David merenungkan kembali caranya menyampaikan pesan Tuhan di masa lalu. Ia menyadari bahwa pendekatan Abdullah yang tidak memaksa, tetapi penuh cinta kasih, lebih efektif dalam menyentuh hati manusia. Setelah pidato itu, David mendekati Abdullah dan mengucapkan terima kasih atas kata-kata yang begitu menyentuh dan relevan dengan kondisi spiritualnya. Abdullah hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan apa yang ia pelajari dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, menginspirasi David untuk belajar lebih banyak. Rasa penasaran yang tak terbendung mendorong David untuk menerima tawaran Abdullah membaca Al-Quran, sebuah kitab yang selama ini hanya ia kenal dari jarak jauh. Dengan hati terbuka, David mulai membaca ayat demi ayat, terpesona oleh gaya bahasanya yang puitis tetapi penuh makna. Ketika sampai pada konsep tauhid, keesaan Tuhan, David merasa bahwa ini adalah sesuatu yang begitu sederhana, namun mengandung kedalaman spiritual yang luar biasa. Ia menemukan banyak kesamaan antara nilai-nilai Al-Quran dan apa yang selama ini ia ajarkan, tetapi dengan penekanan yang lebih langsung pada hubungan manusia dengan Tuhan. Salah satu ayat yang paling menyentuh hati David adalah tentang bagaimana Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri, sesuatu yang membuatnya merasa terhubung secara mendalam. David terus membaca dengan penuh perhatian, mencatat pertanyaan yang muncul di benaknya untuk nanti ia diskusikan dengan Abdullah. Dalam prosesnya,
ia mulai merasa bahwa konsep Trinitas yang ia pegang menjadi semakin sulit untuk ia pahami dibandingkan dengan tauhid yang langsung dan tidak rumit. Meski masih memiliki keraguan, David merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya saat ia menyelami ajaran Al-Quran. Abdullah, yang selalu tersedia untuk menjawab pertanyaannya, menjelaskan dengan sabar dan tanpa tekanan, memberi David ruang untuk merenung sendiri. Malam itu, David menutup Al-Quran dengan perasaan haru, menyadari bahwa ia mungkin telah menemukan sesuatu yang benar-benar dapat mengisi kekosongan dalam jiwanya. Setiap malam, setelah membaca Al-Quran dan merenungkan ajaran Islam, David merasa semakin yakin bahwa ada kebenaran yang tak terbantahkan dalam agama yang dipelajari Abdullah. Namun, perasaan itu dibarengi dengan kebingungan yang mendalam, karena ia takut bahwa dengan menerima kebenaran ini, ia akan kehilangan identitasnya sebagai pendeta Kristen. David merasa terjepit antara dua dunia, satu yang telah ia jalani selama bertahun-tahun dan satu lagi yang semakin memanggil hatinya. Setiap kali ia berbicara dengan Abdullah tentang ketulusan Islam dan bagaimana ajaran itu mengubah cara pandangnya terhadap Tuhan, ia merasa semakin jauh dari agamanya yang lama. Dalam kesunyian malam, ia bertanya-tanya apakah ia bisa terus menjadi seorang pendeta Kristen jika ia benar-benar menerima keyakinan baru ini, atau apakah ia harus meninggalkan segala yang pernah ia percayai. Namun, keraguannya tak dapat menutupi rasa damai yang ia rasakan saat mengikuti ajaran Islam, yang menurutnya lebih menyentuh kedalaman hatinya. David berjuang untuk menemukan keseimbangan antara cinta yang tulus kepada Tuhan dan rasa takut akan perubahan besar yang mungkin harus ia hadapi. Ia khawatir tentang bagaimana jemaatnya, teman-teman, dan keluarganya akan bereaksi jika ia memutuskan untuk meninggalkan ajarannya dan memilih jalan yang baru ini. Dalam kebingungannya, David bertanya-tanya apakah ia lebih takut pada kehilangan duniawi atau pada kehilangan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Semakin lama ia berpikir, semakin kuat perasaan bahwa ia harus membuat keputusan yang lebih besar, satu yang akan menentukan jalannya di masa depan, meskipun itu penuh dengan ketidakpastian. Dalam kegelisahan batinnya, David merasakan kebutuhan yang mendalam untuk meminta petunjuk Tuhan, agar ia bisa menemukan jalan yang benar dalam hidupnya. Pada suatu malam, ia berjalan ke tepi sungai, tempat yang selalu ia kunjungi saat mencari kedamaian, dan memulai doa dengan hati yang tulus. Ya Tuhan, tunjukkanlah jalan MU yang benar, doa David bergema dalam kesunyian malam, bimbinglah aku untuk mengetahui kebenaran yang sejati. Ia memohon agar Tuhan memberi jawaban yang jelas, agar ia tidak lagi merasa terjebak antara dua keyakinan yang saling bertentangan dalam dirinya. David merasa bahwa ia tak lagi bisa mengandalkan kebijaksanaannya sendiri untuk memutuskan jalan hidup yang benar, dan ia menyerahkan semua kebingungannya kepada Tuhan. Saat ia berdoa, perasaan damai mulai meresap ke dalam hatinya, meskipun kebingungan masih ada, namun ia merasa ada semacam kekuatan yang membimbingnya untuk terus maju. David meminta agar diberikan petunjuk yang tidak hanya datang dalam bentuk kata-kata, tetapi melalui peristiwa yang nyata, yang bisa memperjelas jalan hidupnya. Dalam kesendirian malam itu, ia merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan, seperti ada tangannya yang memegangnya dengan lembut, menghilangkan sedikit rasa takut dalam hatinya. Sebelum ia mengakhiri doa, David berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik, apapun keputusan yang akan ia buat nanti. Dengan hati yang lebih lapang, ia merasa siap menunggu jawaban dari Tuhan, dan bertekad untuk menerima apapun yang akan terjadi di masa depan. Pada suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, sebuah kejadian tak terduga terjadi yang membuat seluruh desa terkejut. Seorang anak kecil, yang sedang bermain di tepi sungai, tiba-tiba terjatuh dan terseret arus deras, hampir tenggelam dalam air yang keruh. Tanpa berpikir panjang, David dan Abdullah berlari menuju tepi sungai. Keduanya berusaha menyelamatkan anak tersebut dengan sigap. David terjun ke dalam air dan meraih tubuh anak itu, sementara Abdullah membantu menarik mereka ke tepi dengan kekuatan dan ketenangan yang luar biasa. Anak kecil itu akhirnya berhasil diselamatkan, meskipun tubuhnya lemas dan nafasnya terengah-engah, namun ia selamat berkat kerja sama kedua pria itu. Warga desa yang menyaksikan kejadian tersebut mulai berlarian menuju sungai, dan mereka melihat David dan Abdullah bersama-sama menjaga anak itu hingga siuman. Warga merasa terharu melihat bagaimana keduanya, meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda, bekerja bersama tanpa rasa ragu atau pamrih. Peristiwa ini menyebar dengan cepat, dan warga desa semakin mempercayai kedua pria tersebut sebagai pembawa kebaikan, tanpa memperhatikan perbedaan agama mereka. Ketika anak itu akhirnya membuka mata dan tersenyum, ia memeluk David dan Abdullah, seolah berterima kasih atas kehidupan yang telah mereka selamatkan. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi David, yang merasa bahwa mungkin, melalui tindakan bersama ini, Tuhan tengah memberikan petunjuk yang ia cari selama ini. Suatu malam, setelah berbulan-bulan merenung dan berdoa, David akhirnya merasa siap untuk mengungkapkan apa yang telah lama terpendam dalam hatinya. Ia menemui Abdullah di sebuah tempat yang tenang di desa,
di bawah pohon besar yang sering mereka kunjungi untuk berbicara tentang agama dan kehidupan. Dengan suara yang sedikit bergetar, David mengungkapkan keinginannya untuk memeluk Islam, sesuatu yang telah ia rasakan dalam hatinya selama beberapa waktu. Abdullah mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berbinar, tetapi ia tetap tenang, seolah sudah lama tahu bahwa momen ini akan tiba. Daud, kata Abdullah, menggunakan nama yang akan diberikan kepada David setelah ia bersyahadat, ini adalah langkah besar, dan kamu akan menemukan kedamaian yang sejati di sini. David merasa ada beban yang terangkat dari bahunya saat ia mengucapkan kata-kata itu, seolah kebenaran yang ia cari selama ini telah ada di hadapannya. Abdullah membimbingnya untuk mengucapkan syahadat dengan hati yang tulus. Saat David mengucapkannya, ia merasakan kedamaian yang mendalam menyelimuti hatinya, seolah dunia berhenti sejenak dan hanya ada ia dan Tuhan. Abdullah memeluknya dengan penuh kasih, berkata, selamat datang di jalan yang benar, Daud ini adalah awal dari hidup baru yang penuh berkah. Dengan keputusan itu, David merasakan bahwa ia telah menemukan rumah spiritual yang sesungguhnya, jauh dari kebingungannya sebelumnya. Kabar tentang keputusan David untuk memeluk Islam menyebar cepat di seluruh desa, dan banyak warga yang mulai tergerak untuk mencari tahu lebih banyak tentang agama yang baru dipeluk oleh pendeta mereka. Mereka melihat perubahan besar dalam diri David, yang kini dikenal dengan nama Daud, serta pengaruh positif Abdullah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kepala suku Toba, yang sudah lama menyaksikan kedekatan antara Daud dan Abdullah, memutuskan untuk memanggil warga untuk sebuah pertemuan penting di pusat desa. Dalam pertemuan itu, Toba berbicara tentang perubahan yang terjadi dalam diri Daud, tentang kedamaian yang ia rasakan, dan tentang ajaran yang bisa membawa kedamaian itu ke hati setiap orang. Toba dengan tegas mengatakan bahwa ia ingin masyarakat suku ini untuk membuka hati dan pikiran mereka terhadap kebenaran yang telah dipelajari oleh Daud dan Abdullah. Saya melihat damai dalam diri Daud, kata Toba, dan saya ingin kita semua merasakannya. Mari kita bersama-sama mengikuti jalan yang membawa kita pada kedamaian sejati. Dengan kata-kata itu, Toba mengajak warga untuk mengikuti jejak Daud, dan setelah beberapa saat, banyak dari mereka yang menyatakan keinginan mereka untuk memeluk Islam. Abdullah membimbing mereka satu persatu untuk mengucapkan syahadat, dan suasana di desa menjadi penuh dengan energi baru, penuh dengan semangat kebersamaan dan pengharapan. Seluruh desa, yang sebelumnya hidup dalam kepercayaan yang berbeda, kini bersatu dalam satu ikatan agama yang menghubungkan mereka dengan Tuhan. Dengan syahadat massal itu, desa yang dahulu terpisah dalam keyakinan kini menjadi satu, dan kedamaian yang lebih besar mulai menyelimuti mereka semua. Setelah menerima Islam, Daud merasa bahwa hidupnya telah benar-benar berubah. Ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ia melanjutkan untuk membantu Abdullah dalam membimbing warga desa, mengajarkan mereka tentang Islam, salat, puasa, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap hari, mereka berkumpul untuk mempelajari kitab suci, dan Daud sering terkejut melihat bagaimana warga yang sebelumnya sangat tertutup, kini begitu antusias dalam belajar. Dalam diri Daud, ada perubahan yang sangat terasa. Ia tidak lagi merasa terperangkap oleh ritual-ritual kosong, tetapi merasakan hubungan yang lebih langsung dan mendalam dengan Tuhan. Ia melihat perubahan dalam diri para warga desa yang mulai menjalani kehidupan baru yang lebih penuh dengan kasih sayang dan saling menghormati, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Toba, yang kini merasa lebih tenang, sering memberikan nasihat kepada masyarakat, mengingatkan mereka untuk tetap hidup dengan penuh kebajikan dan saling membantu. Daud merasa bahwa ia memiliki peran besar dalam membawa kedamaian di desa ini, dan ia semakin yakin bahwa keputusan yang ia buat adalah keputusan yang benar. Setiap malam, Daud meluangkan waktu untuk berdoa, berterima kasih atas petunjuk yang Tuhan berikan kepadanya, dan berharap agar ia bisa terus membantu desa ini berkembang dalam iman. Kehidupan baru di desa itu penuh dengan rasa syukur dan kebersamaan, dan Daud merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan hati yang penuh harapan, Daud melangkah ke depan, bertekad untuk membawa cahaya Islam lebih jauh lagi ke dalam kehidupan masyarakat yang penuh cinta dan harapan. Setelah beberapa tahun tinggal di desa dan membantu memimpin kehidupan spiritual mereka, Daud merasa bahwa saatnya untuk kembali ke dunia luar telah tiba. Ia merasa bahwa pengalamannya di desa telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dalam iman, dan ia ingin berbagi kisahnya dengan lebih banyak orang. Kembali ke Misoula, tempat ia berasal, Daud mendirikan sebuah pusat dakwah yang bertujuan untuk menyebarkan Islam kepada orang-orang yang mencari kebenaran dan kedamaian. Pusat dakwah itu tidak hanya menjadi tempat untuk belajar tentang Islam, tetapi juga menjadi ruang bagi orang-orang untuk berbagi pengalaman dan mendalami pemahaman spiritual mereka. Daud dengan sabar mengajarkan orang-orang yang datang, mengajak mereka untuk memahami inti ajaran Islam yang sederhana namun mendalam, seperti kedamaian, pengampunan, dan hidup dengan kasih sayang. Pusat dakwah itu berkembang pesat, menarik perhatian banyak orang dari berbagai latar belakang,
yang merasa bahwa hidup mereka bisa menjadi lebih bermakna melalui ajaran yang dibagikan di sana. Daud merasa bahwa ini adalah tujuan hidupnya, untuk membantu orang-orang menemukan cahaya kebenaran yang telah menyinari jalannya di desa. Setiap kali ia berbicara tentang perjalanan hidupnya, orang-orang terinspirasi oleh kisahnya, dan banyak yang mulai merubah kehidupan mereka dengan cara yang lebih positif. Meskipun ia kini berada di tengah masyarakat yang lebih modern, Daud merasa bahwa ia tidak pernah meninggalkan desa, karena semangat kedamaian yang telah ia terima tetap hidup dalam dirinya. Daud berjanji untuk terus menjadi cahaya bagi orang lain, menyebarkan pesan Islam dengan cara yang penuh kasih dan penghormatan, membawa kedamaian ke hati-hati yang gelap.